Yo yo, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua. Di sini saya akan mencoba menyuguhkan rangkuman alur cerita film dari berbagai belahan dunia. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu agar aku tahu seberapa besar cintamu padaku. Kali ini saya akan coba merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul 911 yang bergenre drama yang diproduksi oleh Blackbeard Studio Film House yang disutradarai oleh Martin Guigui yang dirilis di Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2017, di mana pemerannya antara lain Charlie Sheen sebagai Jeffrey Cage, seorang pialang ternama di Wall Street. 2. Gina Gershon sebagai Eve, istri Cage yang memiliki seorang anak yang bernama JJ. Kemudian ada Luis Guzman sebagai Eddie, di mana di sini perannya sebagai kepala kebersihan gedung WTC. Kemudian Wood Harris sebagai Michael, yaitu yang bertugas sebagai seorang kurir. Selanjutnya ada Olga Fonda sebagai Tina, di mana perannya di sini sebagai wanita karir di karyawan gedung WTC. Selanjutnya ada Whoopi Goldberg sebagai Metsi, di mana peran dan tugasnya di sini sebagai petugas pemantau CCTV gedung atau teman Eddie. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia. Film diawali dengan suasana pemandangan kota New York, Amerika Serikat, di mana banyak sekali gedung-gedung pencakar langit serta kesibukan aktivitas kerja masyarakat di kota tersebut. Scene berpindah di mana ada suami istri yang sedang memberi ucapan selamat ulang tahun kepada putri kecil mereka yang bernama Chantel. Selamat ulang tahun. Namun di tengah suasana gembira tersebut, sang ayah yang bernama Michael harus segera berangkat kerja menjalankan aktivitasnya seperti biasa, yaitu sebagai yang sebut saja si buru-buru. Ya, si buru-buru. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita yang bernama Tina di dalam sebuah kamar apartemennya. Tampak Tina sedang berpamitan berangkat kerja kepada anjing kesayangannya. Di sisi lain tampak seorang suami istri yang bernama Jeffrey Cage dan Eve sang istri, serta beberapa orang pengacara yang hadir di dalam ruangan kantor Cage. Sepertinya mereka akan membicarakan seputar masalah perceraian mereka. Walau semua kesuksesan dan harta duniawi yang dapat diraih, namun urusan kesuksesan rumah tangga sepertinya mereka gagal dan diambang perpisahan. Untuk kesekian kalinya terjadi penundaan penandatanganan perceraian akibat masih terjadinya perdebatan yang tak kunjung tuntas antara Jeff dan Eve. Perdebatan terjadi antara mereka berdua, di mana Eve menyinggung Jeff yang tidak pernah hadir di momen-momen di saat Eve dan anaknya butuh kehadiran sosok seorang ayah sekaligus suami. Jeff berusaha membujuk Eve agar menunda perceraian ini dan tetap berusaha untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah ia buat. Namun Eve di sini tetap bersikukuh untuk tetap bercerai. Adegan selanjutnya kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Eddie, yang di sini dia berprofesi sebagai petugas cleaning service yang mendapat tugas dari rekannya melalui laporan radio, di mana ruangan di lantai 35 mengalami masalah. Dengan sedikit rasa dongkol, akhirnya Eddie bergegas menuju tempat yang dimaksud. Scene berpindah di mana tampak seorang wanita yang bernama Metsi hendak apusan dengan rekannya sebagai petugas pemantau CCTV dan lift gedung. Di adegan ini terjadi pertemuan antara obrolan antara Eddie dan Metsi, di mana mereka saling mengenal walaupun beda bagian serta bekerja di gedung yang sama, yaitu WTC, World Trade Center New York. Yeah, New York. Hello, motherfucker. Kemudian kita diperlihatkan dengan adegan di mana Jeff dan Eve berada di dalam satu lift dan melanjutkan obrolan mereka. Tampak perdebatan mereka didengar oleh orang-orang yang ada di dalam lift, hingga pada akhirnya bertemulah kelima orang yang saya sebutkan tadi bertemu di dalam satu lift. Disinilah awal mula petaka itu dimulai, sekaligus awal perkeranan diri dari kelima peran yang telah saya sebutkan tadi, tepatnya di lift lantai 35. Tak berselang lama, lift mengalami kerusakan dan berhenti tiba-tiba, disertai dengan suara ledakan dan guncangan yang hebat. Suasana pun panik. Eddie berusaha menghubungi Metsi melalui panggilan darurat, meminta bantuan. Namun Metsi belum tahu pasti apa penyebab kerusakan tersebut dan mengira mungkin ada pemadaman listrik atau token listrik habis. Entahlah ya, hanya Mbak bintang iklan Kredivo yang tahu. Seandainya waktu itu aku udah kenal Kredivo. Lanjut. Suasana di dalam lift pun tampak panik dan berusaha menggunakan ponsel masing-masing untuk meminta bantuan, namun gagal akibat jaringan provider terputus. Lanjut, berbagai spekulasi dari kelima orang ini bermunculan terkait perihal apa yang baru mereka alami, hingga mereka menaruh harapan pada Eddie, di mana Eddie adalah karyawan cleaning service gedung tersebut, berharap Eddie memiliki solusi.
Namun, jawaban Eddie buntu sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuka paksa pintu lift. Namun, usaha yang mereka lakukan gagal dan mereka mencoba untuk menenangkan diri berpositif thinking. Mungkin ini adalah bagian dari simulasi penyelamatan rutin yang dilakukan oleh pihak regu penyelamat gedung. Scene berpindah tampak siaran berita yang menayangkan kejadian menimpa gedung WTC, di mana terlihat kepulan asap tebal yang berasal dari lantai atas gedung. Kemudian terlihat regu penyelamat yaitu tim pemadam memasuki gedung dan koordinasi dengan petugas gedung. Disinilah Metsi melaporkan bahwa ada 32 lantai yang hilang dari pantauan CCTV, di mana satu di antara 32 gedung tersebut adalah posisi dari kelima orang yang terjebak dalam satu lift. Regu penyelamat meminta informasi pada Metsi Dena gedung bagian menara utara, khususnya di lantai 90, namun Metsi mengatakan bahwa semua lift tidak berfungsi semua. Hingga pada akhirnya pihak regu penyelamat memutuskan untuk menaiki gedung menggunakan tangga darurat. Scene kembali ke suasana di dalam lift. Terlihat Eddie dan Metsi kembali tersambung melalui radio lift serta melaporkan posisi mereka yang terjebak di antara lantai 38 dan 37 di bagian utara menara. Dengan hati yang cemas, Eddie menanyakan kepada Metsi perihal apa yang sebenarnya terjadi. Metsi mengatakan bahwa ada sebuah pesawat yang berusaha menabrak beberapa bagian gedung. Sementara regu penyelamat mengutamakan memadamkan api di lantai 90 terlebih dahulu dan kemudian akan mengevakuasi mereka. Sambil menunggu kedatangan regu penyelamat pun, Eve menghampiri Jeff dan menyodorkan sebuah berkas serta meminta Jeff untuk menandatangani berkas gugatan cerai dari Eve. Tanpa sungkan, keduanya pun kembali berdebat di mana Jeff keberatan untuk menandatanganinya. Kemudian suasana panik pun terjadi lagi di dalam lift akibat terjadinya ledakan untuk kedua kalinya di gedung tersebut. Eddie pun kembali berusaha untuk menghubungi Metsi, menanyakan kembali perihal yang barusan saja terjadi. Metsi menjawab agar Eddie dan lainnya inisiatif untuk mencari jalan keluar sendiri dari lift tersebut. Karena regu penyelamat mustahil untuk menyelamatkan mereka, sebab regu penyelamat akan memprioritaskan penyelamatan di gedung sebelah di mana ledakan kedua tersebut berasal dari gedung tersebut. Berbekal panduan dari Metsi, mereka pun berusaha untuk keluar dari lift melalui atap darurat. Namun usaha tersebut gagal dan mereka berlima berteriak sekeras mungkin untuk mencoba meminta bantuan. Namun lagi-lagi usaha mereka sia-sia. Tiba-tiba telepon genggam Eve pun berdering, menandakan ada panggilan masuk, sekaligus jaringan provider tersambung kembali. Tampak Eve tersambung dengan ibunya yang sedang panik, mengetahui perihal yang terjadi di mana Eve sedang berada di gedung tersebut. Kemudian Eve berbicara kepada anaknya JJ, mengatakan bahwa kabar Eve dan Jake baik-baik saja. Kemudian Eve melanjutkan obrolan ke ibunya dan meminta tolong agar ibunya menghubungi nomor dari kedua temannya yang lain untuk mengabari keluarga mereka perihal keadaan dan kejadian yang mereka alami. Di sini tampak suasana panik dan haru terlihat, di mana mereka sepertinya hampir pasrah dengan keadaan. Kemudian telepon pun terputus. Tampak suasana di luar warga New York sedang bersedih bercampur panik di saat menyaksikan berita di televisi terkait terjadinya ledakan di gedung WTC yang diakibatkan oleh pesawat yang menabrak gedung. Kemudian scene berpindah, terlihat Presiden Amerika Serikat George W. Bush menyampaikan pidato sekaligus konvers mengenai tragedi yang terjadi di negara mereka, sekaligus menyampaikan rasa prihatin atas kejadian yang menimpa warga Amerika, serta berjanji akan mengerahkan semua kekuatan yang ada untuk membantu para korban. Kemudian scene kembali ke suasana lift di mana kelima orang yang terjebak tersebut berupaya menenangkan diri sambil curhat mengenai pribadi masing-masing. Kemudian tampak tayangan berita televisi yang menyiarkan bahwa terjadi ledakan susulan yang terjadi di gedung Pentagon. Kembali lagi ke scene di mana mereka mencoba untuk mencari jalan keluar berbekal panduan dari Metsi yang menggunakan manual book yang diperoleh dari petugas gedung. Hingga pada akhirnya pintu lift pun terbuka. Tampak raut wajah gembira terlihat dari mereka berlima karena ada secerca harapan untuk berhasil keluar sudah menanti di depan mata. Eve dan Jeff pun saling berpelukan sebagai ungkapan kegembiraan. Kemudian mereka melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu menjebol dinding yang terbuat dari bahan lunak menggunakan panah. Akhirnya mereka berhasil melubangi dinding tersebut dan mengevakuasi Eve pertama kali. Namun setelah Eve berhasil keluar melalui lubang tersebut, tiba-tiba tali lift perlahan-lahan putus, sehingga keempat lainnya memutuskan untuk memilih tinggal di dalam lift serta berharap lift yang dapat turun ke bawah dengan keadaan selamat.
Sebelum tali lift terputus, Jeff mengungkapkan rasa cintanya kepada Eve dan berjanji tak akan pernah mengabaikan Eve lagi. Benar saja, tali lift pun terputus. Tampak keempat orang yang di dalam lift terbaring di lantai dengan pasrah atas keadaan ini, dan lift pun terjun bebas ke bawah. Di scene selanjutnya, tampak suasana panik Eve dan suasana para korban yang sedang berusaha keluar dari gedung. Tak disangka, ternyata Jeff dan ketiga orang lainnya berhasil selamat dari jatuhnya lift walaupun mengalami sedikit luka-luka. Akhirnya regu penyelamat dan Eve berhasil mengevakuasi lift yang terjebak, di mana terdapat Jeff dan ketiga orang lainnya. Namun malang untuk Jeff, di saat regu penyelamat berhasil mengevakuasi Tina, Michael, dan Eddie, lift pun kembali terjatuh dan mustahil bagi Jeff untuk dievakuasi karena gedung akan segera roboh. Mereka pun akhirnya memutuskan keluar dari gedung dan meninggalkan Jeff. Film pun tamat. Oke Dors geng, tak banyak yang dapat saya ulas kali ini karena isi film ini dapat mudah dicerna oleh setiap makhluk hidup. Demikian rangkuman alur cerita film kali ini. Semoga Anda semua terhibur. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian. Silahkan komen di kolom komentar. Pastikan dirimu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kamu tahu betapa besar cintaku padamu. Halus. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya dan seluruh kru Dors Channel yang bertugas mengucapkan Vaya con Dios.